you can't be right. Think I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin berpresentasi tentang pemanasan global. Perkenalkan, nama saya Nurjati sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aini sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Aziza Mulyufa, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Lulu, saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Syaifah Aulia, saya sebagai Nurjati. Baik, saya bacakan kepada pemateri pertama. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau yang biasa disebut pemanasan warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjaga ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dengan berubah. Kendati demikian, yang perlu dilakukan ialah mengurangi dampak yang lebih parah dari pemanasan global. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi proses pemanasan global. B. Penyebab pemanasan global. 1. Meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpaksa tidak diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbondioksida. 2. Polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbondioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. 3. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dimasukkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. 4. Adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan sebagainya. 5. Adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyadar karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. 6. Adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karboniokasi yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu, juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Cara mengatasi pemanasan global. 1. Melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Crowther, ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dengan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu, sebiasa mungkin tinggalkan kendaraan pribadi. Jika memungkinkan bepergian menggunakan kendaraan umum, dari 30 orang dalam satu bus itu lebih baik daripada 30 orang mengendarai kendaraannya masing-masing bagi bumi. 3. Menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi
gas alam atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. 4. Minimalisasi penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE Wisramandian, para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, dan pesek atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Itu mengapa mulailah minimalisasi penggunaan bahan plastik sekali, pakai dan penggunanya dengan produk yang bisa dipakai diulang-ulang. Bawalah kantong belanja sendiri ketika berbelanja ke pasar atau ke supermarket, agar tidak menyumbangkan lebih banyak sampah di bumi. 5. Gunakan produk ramah lingkungan. Saat ini banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai lampu, AC, mesin cuci, sampai motor listrik. Walau tetap menyumbang angka untuk pemanasan global, jumlahnya lebih sedikit dibanding produk lain pada umumnya. 6. Jalankan pola hidup sehat dan hemat. Pola hidup sehat misalnya dengan bersepeda atau berjalan kaki ketimbang memakai kendaraan bermotor. Selain itu kita harus berhemat dengan cara membeli barang yang seharusnya dibeli. Jangan sampai tidak terpakai dan menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Saya Paramelia dari kelompok 3 ingin bertanya tentang dampak pemanasan global. Baik, dampak pemanasan global yang telah nampak diantaranya tempat peraturan bumi menjadi semakin tinggi, penguapan dan curah hujan yang tidak menentu, mencairnya glasier yang menyebabkan volume air laut meningkat, hilangnya terumbu karang, kepenuhan spesies yang semakin meluas, kegagalan panen besar-besaran, dan penipisan lapisan ozon. Apakah paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.